warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 0608A2, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Kebumen yang beranggotakan Ibu Anggun Kirana Putri, saya sendiri Endah Trisudianingsih, Ibu Ernawati dan Ibu Sumiati, dengan pengajar praktik Ibu Trisni Atmawati dan fasilitator Ibu Sri Dewi Mulyaningati. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik proses kucing. Pada latihan yang pertama, praktek yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Anggun Kirana Putri selaku coach, kemudian Ibu Ernawati selaku kunci, kemudian saya sendiri dan Ibu Sumiati selaku observer. Kepada Ibu Anggun Kirana Putri dan Ibu Ernawati, waktu kami berikan kurang lebih selama 20 menit, namun akan diawali oleh Ibu Sumiati selaku observer pra-observasi. Disilahkan. Baik Bu Anggun dan Bu Erna, sebelum percakapan kucing dimulai, ini ada beberapa pertanyaan terkait kegiatan kucing yang akan Bu Anggun dan Bu Erna laksanakan. Pertanyaan yang pertama, kompetensi kucing apa yang akan dilaksanakan pada kegiatan kucing kali ini? Baik, sebagai coach nanti saya akan berusaha untuk kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali solusi dari kunci saya. Ya, itu artinya Bu Anggun akan melakukan 3 kompetensi sekaligus, ya, Bu Anggun. Ya. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, pada tahapan kucing, kalau kita menggunakan alur Tirta, itu pada tahap yang mana yang nanti akan secara aktif dan spesifik yang akan Ibu Anggun observasi pada kucing kali ini? Saya rasa untuk kegiatan kucing kali ini yang ingin saya lebih tonjolkan di tahapan rencana aksi nanti. Ya, jadi tahap rencana aksi ya. Oke. Apa sih indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan dalam diskusi kali ini? Yang indikatornya yang pasti nanti akan ditemukannya solusi-solusi dari masalah yang dihadapi oleh Kuci. Jadi dengan sendirinya beliau akan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, baik. Terima kasih. Hanya itu yang saya tanyakan. Selanjutnya silahkan Bu Anggun dan Bu Erna untuk segera memulai percakapan kucing. Silahkan. Oke, terima kasih. Ya, langsung saja kita mulai tahapan yang kedua, pelaksanaan kegiatan kucing dari saya sebagai kuci dan Bu Anggun Kirana sebagai coach. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum Bu Anggun. Waalaikumsalam, Mbak Erna. Boleh Ada mengganggu apa nih? sebentar, Bu? Video call. Ya, boleh mengganggu sebentar, Bu. Mungkin ada waktu luang sekarang? Ada dong, ini kan hari Minggu lagi free Mbak Erna, nggak ganggu kok. Silakan Mbak Erna, ada apa? Kelihatannya kayak penting banget sampai video call loh. Ya, terima kasih, Bu. Ya, ini menyempatkan pengen video call sama Bu Anggun. Saya pengen cerita, Bu. Saya saat ini sedang butuh teman cerita. Saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Bu. Tentang kekurangan diri saya yang berdampak dengan pembelajaran murid di kelas saya, Bu Anggun. Boleh banget, ayo monggo. Kalau mau curhat dengan saya mah senang banget Bu Erna. Alhamdulillah masih mempercayakan kepada saya. Monggo Mbak Erna kalau mau curhat-curhat masalah apapun silahkan. Pas lagi saya lagi slow ini kok nggak apa-apa. Ya, Gimana terima kasih. gimana? Ya, begini, Bu. Murid saya itu di kelas itu antusias sekali dengan pembelajaran seni musik. Dan banyak Hmm. murid saya yang berbakat seni, tetapi saya kurang memiliki kompetensi yang memadai agar bisa mengoptimalkan murid-murid potensi-potensi murid saya, Bu. Bagaimana ya, Bu Anggun? Walah, kayak gitu toh. Tenang, Bu Erna. Setiap masalah pasti ada solusinya. Tenang aja. Sekarang
intinya dulu deh, Bu Erna kepingin ngobrol dengan saya ini tujuannya apa? Coba Ya, tujuannya apa? harapannya Bu, saya berharapnya itu saya menemukan solusi atas permasalahan ini ya Bu. Hmm. Saya itu ingin mengembangkan ya sedikit potensi di bidang musik pada diri saya sendiri, Bu. Bu Anggun kan ahli di bidang itu. Jadi saya berharap dengan percakapan kita ini, saya mendapatkan suatu pencerahan dari Bu Anggun. Jika saya paham sedikit lah tentang musik, setidaknya saya bisa membantu murid saya untuk mengoptimalkan potensinya, Bu. Oke oke. Jadi Bu Erna itu kepingin meningkatkan potensi diri Bu Erna dulu gitu ya intinya ya Iya, betul sekali, Bu Anggun. di bidang seni musik. Iya, Begitu? iya betul. Oke. Lalu tadi kan Bu Erna cerita katanya murid-muridnya sebenarnya punya potensi di bidang musik gitu ya. Dari Ya, mana coba Bu Erna tahu kalau mereka itu punya potensi di bidang musik? Berarti kan Bu Erna selama ini sudah menerapkan berbagai cara atau tindakan di kelas berhubungan dengan pembelajaran seni musik. sebelumnya ketika pembelajaran seni musik, saya kan tidak mungkin menghindari ya. Karena saya sebagai guru, ya saya tetap membimbing murid saja sebisa saya, Bu. Saya itu Heeh. ketika pembelajaran musik ya, saya sekedar mengetes murid saya, disuruh menyanyi tanpa iringan. Dan dari Hmm. sepenilaian saya mendapatkan murid yang berpotensi dari kegiatan menyanyi tersebut. Kalau untuk mendengarkan, misal, oh anak ini suaranya bagus, saya masih bisa kalau untuk Hmm. mendengarkan. Tapi kan itu masih Ya. berdasarkan pengamatan saya sendiri, nggak tahu itu apa betul apa tidak. Ibaratnya saya masih tidak percaya diri untuk menilai murid saya dengan kemampuan yang saya miliki ketika itu. Gitu, Bu. Kalau gitu coba deh Bu Erna sedikit saya ingin tahu ceritakan langkah-langkahnya Bu Erna dalam dalam mengajar seni musik di dalam kelas itu gambarannya aja deh biar saya jadi tahu oh kenapa kok siswanya punya potensi dan Bu Ernanya sebenarnya juga punya potensi loh Bu. Iya. Saya ingin tahu deh gambarannya gitu loh. Ya, tadi yang langkah pertama tadi sudah ya Bu, setidaknya saya sebelumnya mengetes murid menyanyi tanpa iringan. Terus juga saya pernah yang itu anak disuruh menyanyi tak pakai iringan, tapi iringan itu bukan dari saya. Ibaratnya saya hanya meminta bantuan dengan YouTube. Saya setelkan iringan musik, anak disuruh menyanyi. Seperti itu sih Bu. Saya untuk mengkomando, untuk itu saya tidak bisa. Ibaratnya saya hanya membiarkan anak ya silakan bernyanyi. Intinya saya hanya mengamati sebagai pengamat. Itu saja sih, Bu. Saya juga tidak Sebenarnya percaya Bu diri, Erna Bu. Saya tidak percaya diri memberikan contoh dengan suara saya sendiri. Bagaimana ini, lo Bu? kenapa nggak percaya diri? Eh, Sebenarnya Bu Erna dari langkah-langkah yang Bu Erna pernah lakukan itu sudah luar biasa banget loh. Kenapa harus tidak percaya diri dengan kemampuan Bu Erna sendiri? Coba itu kan sebenarnya Bu Erna sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang luar biasa loh untuk siswa-siswanya. Apa yang membuat Bu Erna tidak percaya diri? saya merasa suara saya tidak bagus, Bu. Saya takut menyanyi dengan diiringi instrumen karena saya tidak peka nada. Jadi biasanya saya salah masuk. Saya takut nanti salah malah muridnya tertawa, Bu. Wong saya juga ketawa kok mendengar Iya, jawaban Bu Erna. makanya, Bu. Masa sih Bu Guru cantik tidak pede menyanyi karena tidak punya suara bagus. Zaman sekarang itu tidak harus punya suara bagus Bu Erna untuk bisa Iya, Bu. menyanyi. Gitu loh. Yang penting Bu Erna punya minat, punya keinginan untuk latihan menyanyi atau mencoba untuk bernyanyi paling tidak gitu loh. Bu Erna jadi ingin bisa nyanyi nggak nih? Iya, tadi kan saya udah bilang dari awal saya udah punya niat, Bu. Niatnya sudah ada. Tapi saya tadi masalahnya kan kurang percaya diri dengan suara saya, Bu. Hmm, jadi kalau Bu Erna sudah punya minat, sudah punya keinginan mengembangkan potensi Bu Erna di bidang musik, Hmm, kira-kira langkah apa saja coba yang bisa Bu Erna lakukan? Udah ada bayangan, kepingin bagaimana-bagaimana? ya kepengen, Bu.
Saya itu kepengennya punya guru les. Saya ingin mencari guru les menyanyi dulu, Bu. Mungkin kalau saya harus belajar vokal dulu atau dasar-dasarnya dulu, meskipun banyak cara belajar musik di internet, tetapi jika saya Hmm. mempelajari otodidak, saya kira hasilnya tidak sesuai harapan saya. Lebih mudah kalau saya belajar langsung kepada ahlinya. Dan karena menurut saya Bu Anggun itu bisa, jika Bu Anggun bersedia, saya akan senang sekali, Bu. Bagaimana, Bu? Hmm. Kalau bersedia sih pasti bersedia, Mbak Erna. Apa sih yang nggak buat Mbak Erna? Aduh, Cuman saya makasih Bu juga Anggun. masih tahap belajar loh Mbak Erna. Saya juga masih belajar. Ya nanti kalau memang Mbak Erna punya rencana untuk melakukan kegiatan itu, kepingin lebih meningkatkan potensi di bidang menyanyi bersama saya, ya nanti bisa latihan bareng dengan saya. Saya juga pengen belajar kok. Masih tahap belajar juga. Jangan menganggap saya ini ahlinya loh. Ya, Silahkan kalau Mbak Erna mau latihan bareng dengan saya kapanpun mau ke rumah saya, pintu saya terbuka lebar-lebar. siap Bu. Terima kasih sekali. Tapi sebelum apa latihan bersama nanti ada nggak kira-kira langkah-langkah yang mungkin Bu Erna mau lakukan dulu gitu? Ya, mungkin sambil menunggu jadwal dari Bu Anggun ya, saya bisa latihan sendiri dulu dengan mendengarkan musik yang akan saya ajarkan ke murid saya. Mungkin mungkin kalau besok saya mau mengajar musik tentang ini, saya sambil mendengarkan musik. Nanti kan saya mungkin jadi lebih terlatih, lebih peka sedikit. Mungkin dengan latihan karaoke sendiri. Kadang kan ada aplikasi di HP Bu itu semule. Saya bisa pakai itu. Ya, biar saya lebih paling tidak percaya diri saya itu terbangun lebih dulu. Itu sih mungkin Bu. Iya sih. Oh ya, itu sudah langkah-langkah yang luar biasa loh Mbak Erna. Mau ikutan semule gitu ya. Iya, Bu. Kadang kan saya lihat di IG, Bu, itu pada bisa nyanyi sendiri pakai aplikasi di HP, tapi kadang saya tidak. Ya itu Iya. tadi permasalahan awal, tidak percaya diri. Itu. Nah, itu penting sekali, benar sekali Mbak Erna itu kalau mau percaya diri itu harus datang dari dalam diri jenengan sendiri. Saya kan hanya nanti ya menemani Mbak Erna untuk belajar saja gitu. Kalau Mbak Erna sudah punya rencana untuk latihan sendiri dulu, untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dulu tadi, Hmm, Mbak Erna nanti ya kalau benar-benar mau latihan dengan saya berusaha luangkan waktu, nanti jadwalnya saya sempatkan buat Bu Erna, nanti tak kabari lagi kapan iya, Bu Erna bisa iya, latihan bareng sama saya. Sambil menunggu itu benar jenengan tadi latihan-latihan sendiri, iya. dengerin Nanti saya musik, terus usahakan. apa Bu. lagi tadi? Semulenan. Iya, Nanti kayak bisa gitu. juga loh kalau semule mau duet juga bisa, Ya, silahkan. bisa dicoba Gitu. nanti. Yang pasti saya terbuka lah buat Bu Erna, apa sih yang enggak, apalagi Terima kasih sekali. menyanyi-nyanyi Berarti itu saya tepat sekarang itu video call dengan Bu Anggun. sesuatu yang menyenangkan. Jadi harus pede Mbak Erna, itu kuncinya loh. Iya, Nanti saya atur ulang jadwalnya, saya kabari Mbak Erna kapan saya bisa. Habis itu nanti kita bisa latihan bersama. Tenang, nggak usah galau lagi. iya, nggak galau, Bu. Beneran nggak galau. Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan Mbak Erna selain masalah itu mungkin? Hmm, ya mungkin itu ya Bu, apa bisa kapan gitu waktunya Bu? Biar saya Nah, maksudnya itu nanti waktunya persiapan nanti gitu. tak sesuaikan dulu dengan jadwal-jadwalku. Ini lagi banyak banget. Itu permintaan latihan buat paduan suara Hari Ibu. Jadi nanti tak Sekali. lihat schedule-nya dulu. Yang penting Mbak Erna itu benar-benar punya keinginan untuk
tadi menyanyi itu, latihan menyanyi sendiri dulu juga boleh. Silakan. Yang utamanya saya pasti yakin lah Mbak Ena punya langkah-langkah jitu tersendiri. Nah, nantinya saya juga pengen tahu kalau sudah latihan bersama dengan saya, Mbak Ena sudah mahir, apa rencananya mau diapakan itu nanti kemampuannya Mbak Erna? Ya, inginnya Ayo. tentu karena tadi tujuan utama saya ke pengembangan potensi murid saya inginnya kalau misal nanti udah bisa latihan, terus nanti saya udah bisa, paling tidak udah memiliki potensi diri saya, langkah pertama ke siswa. Terus yang kedua, siapa tahu saya ikut masuk ke grupnya Bu Anggun, ikut grup paduan suara, ya saya mungkin lebih Boleh senang di situ. banget, Gitu. boleh banget. Ya, Nanti itu kalau masuk komunitas nanti pasti lebih lebih banyak terarah dan terasah Mbak Erna ya. gitu. Kalau jenengan punya rencana seperti itu malah luar biasa, saya welcome sekali. Jadi jenengan mengembangkan potensi bukan untuk diri jenengan sendiri, tapi untuk siswa dan juga nanti bisa berbaur dengan teman-teman yang lain, kolaborasi dengan yang lain. Jadi Iya. rencananya sampai sejauh itu ya Bu Erna ya, Ya, itu keren. rencananya. Semoga tercapai. Doakan ya, Bu. Siap, siap. Kasih tak doakan, nggak cuma tak doakan, tak dukung kalau memang mau seperti itu Mbak Erna. Ya, Kalau memang jenengan punya komitmen seperti itu, saya pasti mendukung. Tidak hanya mendoakan. Ayo, kapan kita latihan, saya lebih welcome lagi ini malah loh. Nanti siapa tahu bisa bareng-bareng dengan saya, bantu saya kemana-mana. aduh, itu itu nanti dulu, Bu. Pokoknya sekarang saya niatnya dulu. Niatnya dulu. Udah ada malah respon dari Bu Anggun baik, saya juga ikut semangat. Perasaan saya udah Iya, lebih senang saat ini ketika tadi saya tidak salah cerita ya. Karena mungkin ya, Alhamdulillah. terima kasih sekali Bu Anggun. Saya sudah mendapatkan pencerahan, kepala panjenengan siap memberikan les ke saya. Ya, pokoknya Jangan intinya les terima dong kasih. kata-katanya. Ah, Iya, apa saya coba? nggak ngeles. Ya, Kita apa belajar bunyinya? bersama. Ya, belajar bersama. Ya, bagus lah pokoknya. Terima kasih sekali yang sebanyak-banyaknya itu. Ya, mungkin Sama-sama, Bu Enda. Terima kasih juga Bu Enda sudah Bu Erna, iya. astagfirullahaladzim. Ini karena tadi habis telepon-teleponan sama Bu Enda Oh juga habis iya. minta Iya, video tidak apa-apa, Bu. latihan di Ya, Den. Jadi maaf ya Mbak Erna ya. ya, tidak apa-apa, Bu. Terima Ini mungkin karena Mbak Bu Erna Anggun sudah. sibuk, apa mungkin sekarang kan hari Minggu mau mau healing-healing, ya saya tutup dulu deh, Bu. Ya, terima kasih Mbak Erna sudah mau curcol. Nanti saya kabari waktunya ya Oke, untuk sama-sama Bu kelanjutannya. Anggun. Saya tutup deh. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Ya, terus Bu Enda. Alhamdulillah untuk proses coaching putaran pertama sudah selesai. Eh, Selanjutnya saya selaku observer pasca coaching akan sedikit-sedikit bertanya. Saya ingin bertanya kepada coachnya dulu, kepada Mbak Anggun. Ya, Silakan, Ibu Enda. Pak Anggun, menurut penjenengan, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan tadi antara jenengan dengan Pak Er? Kalau untuk kegiatan coaching tadi yang berjalan baik sih menurut saya proses percakapannya. Jadi sudah nyambung gitu antara coach dengan coachee itu sudah nyambung antara pertanyaan yang dilontarkan dengan jawabannya, kemudian harapan-harapan yang disampaikan juga berusaha apa ya dikembangkan oleh coachnya. Menurut saya seperti itu. Oke, luar biasa. Terus menurut Bu Anggun sendiri, apa sih yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau menurut saya yang pasti dari kegiatan tadi itu yang masih harus diperbaiki apa rencana-rencana yang akan dilaksanakan itu tadi masih agak gerambiang juga gitu. Belum belum sepenuhnya tersampaikan. Jadi mungkin ada komitmen dan rencana yang akan dituju
yang lebih spesifik gitu. Terus tadi apa yang Ibu Anggun lakukan untuk tetap dalam kondisi presence supaya kehadiran penuh selama dan saat melakukan coaching tadi? Ya, saya berusaha untuk mengembangkan kompetensi yang tadi itu mindfulness, kemudian saya mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh Kuci, apa permasalahannya, kemudian berusaha menggali apa ya solusi biar menggali ide-idenya Kuci biar beliau sendiri bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Saya hanya berusaha membantu untuk itu dan itu tadi saya lakukan dengan menggunakan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa untuk memantik Kuci untuk menemukan solusinya. Terakhir ya Mbak Anggun ya. Apa yang Mbak Anggun lakukan untuk memperbaiki semuanya atau meningkatkan semuanya proses coaching tadi? Saya rasa karena tadi Kucinya prosesnya secara daring ya, pasti saya sendiri tadi agak terkendala sinyal jujur saja, kemudian agak pernah sesekali berhenti gitu, nggak jelas Mbak Erna ngendika apa gitu, hanya dengar terakhir-terakhirnya saja. Jadi itu yang mungkin perlu perlu sangat-sangat untuk diperhatikan ketika kita coaching secara daring. Oke, luar biasa sekali Bu Erna. Maaf Bu Anggun, jadi ikutan oleng. Saya ingin beralih ke Bu Ernawati selaku Kuci ya di sini tadi. Bu Erna, boleh nggak saya tahu apa sih yang jenengan rasakan ketika di-coaching oleh Mbak Anggun? Perasaan yang pertama senang, Bu. Jelas, yang utama itu senang. Lega karena menemukan solusi pencerahan. Terus tadi yang benar-benar bikin lega, bikin senang terakhir, ternyata Bu Anggun bersedia belajar bersama saya untuk sama-sama belajar menyanyi atau musik. Itu sih, Bu. Intinya bahagia, senang, lega gitu. Alhamdulillah. Ya, Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Praktek coaching pada kesempatan kali ini sudah berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Kami dari kelompok 060802 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kami dari kelompok 0608 A2 1, 2, 3. Luar biasa. Luar biasa. Boleh. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.